Halo, selamat datang di channel Belajar Matematika bersama Marvi Aryo. Pada video kali ini kita akan belajar tentang menyederhanakan pecahan. Mari kita lihat contoh soalnya. Misalkan soal yang pertama adalah 9/15. Oke, untuk menyederhanakan pecahan, kita harus membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Carilah bilangan yang bisa membagi 9 dan bisa membagi 15. Oke, bilangan tersebut adalah 3 ya. Nah, sehingga sama-sama kita bagi 3. 9 bagi 3 hasilnya adalah 3. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Sehingga bentuk sederhana dari 9/15 adalah 3/5. Contoh yang kedua, misalkan 4/12. Berapakah bilangan yang bisa membagi 4 dan bisa membagi 12? Bilangan tersebut adalah 4. Nah, 4 bagi 4 hasilnya 1, 12 bagi 4 hasilnya 3. Sehingga bentuk paling sederhana dari 4/12 adalah 1/3. Oke, gampang ya menyederhanakan pecahan. Sekarang kita lihat contoh lainnya dengan angka yang sedikit lebih besar. Misalkan 24/30. Sama-sama bagi berapa itu? Sama-sama bisa dibagi dengan 6 ya. Nah, dengan 6. 24 bagi 6 itu adalah 4. Sedangkan 30 bagi 6 adalah 5. Oke. Nah, kalau seandainya tadi tidak terpikir langsung ke 6, boleh juga dengan cara lain. Ya, kita membagi berantai gitu ya, berturut-turut. Oke. Misalkan kita tidak terpikir langsung kalau 24 dan 30 itu sama-sama bisa dibagi 6. Yang terpikir oleh kita adalah sama-sama bisa dibagi 2 karena ini bilangan genap gitu ya. Oke, nggak apa-apa, bagi 2 dulu. 24 bagi 2 dapatnya adalah 12. Lalu 30 dibagi 2 dapatnya adalah 15. Oke ya. Nah, yang pertama ini, proses yang pertama itu sama-sama kita bagi 2. Nah, ternyata setelah bilangannya semakin kecil, kita bisa lihat, oh ini sepertinya masih bisa dibagi nih. Sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 3. Oke, 12 bagi 3 hasilnya adalah 4. 15 bagi 3 hasilnya adalah 5. Oke, yang kedua ini adalah bagi 3 gitu ya. Oke, hasilnya pasti sama, 4/5, ini juga 4/5. Jadi begitu, kalau kita tidak bisa lihat langsung bilangannya besar, ya kita boleh bagi mulai dari yang kecil-kecil gitu. Nanti terus sampai yang paling sederhana, hasilnya akan menjadi sama. Oke, kita lihat contoh terakhir untuk kasus yang pertama ini, kasus di mana pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Misalkan adalah 36/90. Kira-kira sama-sama bisa dibagi berapa? 36/90. Oke, kalau kita tidak bisa langsung ke bilangan yang besar, ya tulis saja yang langsung terpikir. Oh, saya tahu Pak, ini sama-sama bisa dibagi 3 misalkan. Oh, saya tahunya ini sama-sama bisa dibagi 2. Ya, nggak apa-apa. Apa yang terpikir terlebih dahulu silahkan dilakukan gitu ya. Nah, semakin besar yang terpikir, maka semakin bagus karena prosesnya semakin cepat. Oke, misalkan ini sama-sama bagi 2 Pak, karena saya tahu 36 ini genap dan 90 juga genap. Oke, kita bagi 2. 36 dibagi 2 hasilnya adalah 18. Sedangkan 90 bagi 2 hasilnya adalah 45. Kita lihat, oh ini sama-sama bisa dibagi 3 ya. Nah, bagi 3. Bagi 3 berarti 18 bagi 3 itu dapat 6. 45 dibagi 3 itu dapatnya 15. Oh, ternyata masih bisa disederhanakan lagi. 6 bagi 3 dapatnya 2. 15 bagi 3 dapatnya 5. Berarti bentuk sederhana dari 36/90 sama dengan 2/5. Nah, kalau tadi misalkan langsung terpikirkan 36/90. Oh, saya tahu nih ini sama-sama bisa dibagi 9. Karena kita hafal kali-kali 9 gitu ya. 9 kali 4 kan 36. Oh, ini kalau bagi 9 berarti dapatnya 4. Nah, ini kalau bagi 9 dapatnya 10. Nah, 4/10. Oh, 4/10 masih bisa disederhanakan. Sama-sama bagi 2. Berarti ini dapat 2, yang di bawah dapatnya 5. Nah, bisa dilihat hasilnya adalah 2/5, 2/5.
Oke, begitu seterusnya. Kalau ternyata langsung tahu, oh ini bisa bagi 18 dapatnya 2, ini juga bisa dibagi 18 dapatnya 5. Ya, itu lebih baik karena lebih cepat. Oke, demikian cara menyederhanakan pecahan jika penyebutnya lebih besar daripada pembilangnya. Bisa kita lihat pada contoh kita, 9, 15 ya, pembilang lebih kecil. 24 per 30, 36 per 90, 4 per 12. Semua pembilang lebih kecil dari penyebut. Sekarang kita ingin menyederhanakan pecahan yang pecahan itu pembilangnya lebih besar. Misalnya 7 per 6. Oke, kita ingin menyederhanakannya. Nah, untuk pecahan yang seperti ini, yang pembilangnya lebih besar, maka caranya adalah 7 dibagi 6. Oke, kita buat begini dulu ya. 7 dibagi 6. 7 bagi 6 dapat berapa? 1 ya. 1 kali 6, 6. Lalu kita kurangi. Oke, 7 kurang 6, 1. Oke, yang di atas itu adalah hasil. Yang di bawah dinamakan sisa. Ini namanya hasil bagi ya. Sedangkan yang ini namanya sisa. Oke, jadi 7 per 6 itu sama dengan hasilnya. Hasilnya 1. 1. Lalu sisanya sebagai pembilang. Lalu penyebutnya tetap 6. Nah, sehingga 7 per 6 itu sama dengan 1 per 6. Kita lihat contoh lain. Misalkan 13 per 5. Oke ya. Nah, 13 bagi 5 dapatnya berapa? Kalau bisa memikirkan langsung itu bagus gitu ya. Kalau tidak bisa, ya tulis saja 13, 5. Oke, 13 bagi 5 itu dapatnya 2. 2 kali 5, 10. 13 dikurang 10 hasilnya 3. Berarti jawabannya lah 2, taruh di sini. Lalu sisanya 3, taruh di atas. 3 per 5 ya, tetap. Oke, gampang ya dengan cara yang seperti ini ya. Nah, sekarang coba kita tes kalau misalkan kita ingin langsung ya. Misalkan 16 per 3. Oke, 16 bagi 3 itu dapatnya 5. Oke, 5 kali 3 itu 15 ya, berarti bersisa 1. Maka 1 taruh di atas, 3 taruh di bawah. Oke, itu 5 1 per 3 ya. Itu cara menyederhanakan pecahan jika pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Sekarang kita lihat contoh kasus lain yang dalam proses menyederhanakan pecahannya kita perlu melakukan 2 langkah. Misalkan 10 per 6. Nah, pembilangnya lebih besar. Oke, seperti cara yang tadi. 10 bagi 6. 10 bagi 6 itu hasilnya adalah 1. Sisanya adalah 4. Nah, jadi 1, 4 per 6. Nah, setelah dapat 1, 4 per 6, ternyata 4 per 6 ini masih bisa disederhanakan. Maka kita perlu satu langkah lagi. Yaitu 4 dan 6-nya kita sederhanakan. Oke, 4 sama-sama dibagi 2, sehingga menjadi 2 per 3. Itu cara yang pertama. Atau bisa juga dengan cara yang kedua, kita sederhanakan dulu. Oke, sederhanakan sama-sama bagi 2, sehingga dapatnya 5 per 3. Sama-sama bagi 2 ya. Kemudian 5 bagi 3. 5 bagi 3 itu 1. Sisanya berapa? Sisanya 2. 1, 2 per 3. Oke, begitu gampang ya. Oke, demikian materi kita pada video kali ini, yaitu tentang menyederhanakan pecahan, baik pecahan biasa maupun pecahan campuran. Nah, yang seperti ini, 1, 2 per 3 ini disebut juga dengan pecahan campuran. Sedangkan 5 per 3 ini disebut pecahan biasa. Kenapa disebut pecahan campuran? Karena ini campuran antara bilangan bulatnya itu 1, dan bilangan pecahan, pecahannya itu 2 per 3. Oke, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Silahkan kerjakan latihan pada akhir video ini. Dan jangan lupa subscribe.